Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita terkait surat yang luar biasa yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya, yaitu surat Al-Kahfi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana surat Al-Kahfi ini diturunkan di Makkah, kemudian bagaimana keakurasian Al-Quran di dalam meletakkan surat ini setelah surat Al-Isra yang ujung dan pangkalnya, ujung dari surat Al-Isra itu nyambung dengan surat awal dari surat Al-Kahfi. Kemudian bagaimana Allah dalam ayat pertama surat Al-Kahfi itu menyampaikan pujian kepada dirinya dan juga meminta kepada kita semua untuk menyampaikan segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua nikmat, semua karunia apapun itu tak lain sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyebutkan di dalam ayat pertama itu dua nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat diutusnya Rasulullah SAW. Kita telah bahas bagaimana kedudukan Rasulullah SAW sebagai hambanya itu pada pertemuan sebelumnya. Kemudian juga apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu kitab Al-Quran yang sedang kita kaji ini juga merupakan sebuah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia, di mana kitab Al-Quran ini memiliki ketinggian, memiliki kesempurnaan untuk kita gunakan sebagai petunjuk. Tidak ada celah yang dapat meragukan, celah kesalahan yang bisa kita temukan, walaupun itu ke celah yang kecil sekali, tidak mungkin kita temukan, sehingga itu harus sama-sama kita syukuri, sehingga dengan itu kita bisa menggunakan Al-Quran sebagai pedoman untuk hidup kita. Di dalam surat Al-Kahfi ini memuat banyak sekali kandungan di dalam surat Al-Kahfi yang jumlahnya 110 ayat ini menurut jumhur ulama Al-Quran. Banyak sekali yang nanti akan dibahas, disampaikan di dalam surat ini. Ada tentang bagaimana kekuasaan Allah memberikan kehidupan yang di luar kebiasaan atau hukum-hukum yang normal. Bagaimana kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang menghuni gua yang ditidurkan sekian lama, dan kemudian bangun lagi. Bagaimana tentang dasar-dasar tauhid, bagaimana tentang kepastian datangnya kebangkitan, bagaimana termasuk hal-hal yang keseharian gitu ya, misalnya bagaimana seharusnya kita memilih makanan, bagaimana seharusnya kita memilih teman bergaul, bagaimana kita seharusnya mengelola nikmat, bagaimana adab murid terhadap gurunya, bagaimana kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa, bagaimana tentang penguasa yang hebat dan sebagainya, banyak sekali kandungan yang dimuat di dalam surat Al-Kahfi ini. Nah, kandungan yang
cukup banyak itu didahului dengan beberapa mukaddimah, beberapa pendahuluan di ayat-ayat awal di surat Al-Kahfi ini. Kemarin kita sudah bahas ayat pertama, sekarang kita akan lanjutkan untuk ayat selanjutnya, ayat kedua, yang berbunyi, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana. Qayyima di ayat yang pertama yang dianjurkan untuk disambung pembacaannya, ada kata iwaja yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Iwaja itu adalah kekurangan atau kebengkokan yang sangat sulit untuk ditemukan. Di dalam Al-Quran ini tidak akan ditemukan iwaja. Ditegaskan lagi dengan awal dari ayat kedua ini dengan kata qayyimah, sempurna, perfect, sebuah bimbingan yang lurus, qayyiman, lurus, tidak ada bengkok-bengkoknya gitu ya. Lurus itu juga bisa diartikan sebagai bahwa bimbingan ini itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Jadi dia tidak berlebih-lebihan dalam membuat peraturan-peraturan, bahkan aturan-aturan di agama kita ini cenderung untuk memudahkan. Seperti dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi agama ini tidak menghendaki, ingin mempersulit penganutnya, tapi agama ini ingin mempermudah ya. Kalaupun ada aturan itu sungguh kalau diikuti itu akan bermanfaat untuk manusia itu, oleh penganut itu. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk dia bisa mencapai tujuan penciptaannya, yaitu menjadi hambanya dan menjadi khalifah di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kitab Al-Quran yang sempurna ini, ya, yang sesuai dengan fitrah manusia itu diturunkan, ada isinya peringatan-peringatan, dan juga ada kabar gembira. Nah, tadi disebutkan di situ qayyiman liyundhira ba'san syadida, pedoman kitab Al-Quran yang lurus, yang sempurna itu diturunkan untuk memberikan peringatan tentang adanya sebuah balasan yang keras, yang syadida, yang pedih gitu ya, dari sisi Allah, min ladunhu. Allah min ladunhu ini kalau kita bisa bayangkan sebuah sesuatu itu hebat, pedih, dahsyat, kalau itu ditempelkan, dilekatkan dengan zat yang maha agung, yang maha dahsyat, maka pasti itu akan luar biasa dahsyat. Seperti ketika kita melihat di dalam ayat lain, narullah, api itu kita tahu api itu panas, tapi ketika disebutkan di situ narullah, api Allah, maka sungguh tak terbayangkan panasnya. Jadi di sini juga ba'san syadidan min ladunhu, dari sisinya. Nah ini peringatan, tapi itu juga dilanjutkan wa yubashshiral mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada
orang-orang beriman, orang mukmin, alladzina ya'maluna sholihat, bukan hanya beriman tapi juga selalu beramal soleh. Jadi apa namanya, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yang akan diberikan kabar gembira oleh Allah itu adalah orang beriman yang konsisten berimannya dan kemudian konsisten melakukan amal soleh. Di sini ya'maluna, jadi fi'il mudhari, selalu melakukan amal-amal soleh. Anna lahum ajran hasanah, bahwa mereka itu akan mendapatkan balasan yang baik. Tadi untuk yang apa namanya, yang durhaka, disebutkan ba'san syadidan min ladunhu, ada balasan yang sangat pedih, siksa yang sangat dahsyat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kepada apa namanya, orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan balasan yang baik, ya, balasan yang luar biasa, ya, yang ditegaskan lagi di dalam ayat selanjutnya, makithina fihi abadan, mereka itu kekal ada di dalamnya, fihi, ada di dalamnya, di dalam apa? Di dalam yang apa? Ajron hasanah tadi, yang mereka selalu mendapatkan balasan yang baik. Balasan yang baik itu seringkali ditafsirkan sebagai surga, dan mereka orang beriman dan beramal soleh ini akan kekal berada di dalam kenikmatan kebahagiaan yang abadi itu. Kemudian di ayat selanjutnya disebutkan wa yundirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan setelah menyebutkan balasan kebaikan bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, kemudian ayat selanjutnya mengatakan, dan untuk memperingatkan kepada orang, wa yundirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan mengingatkan kepada siapa? Alladzina qalu ittakhadallahu walada, kepada orang yang berkata, qalu ittakhadallahu walada, Allah mengambil seorang anak. Dalam ayat ini Allah kembali menyebutkan tugas Rasulullah itu untuk memberikan peringatan kepada kaum yang kafir, kaum yang mengingkari peringatan Al-Quran, kitab yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena kekufuran mereka itu dipandang sebuah perkara yang besar, terutama orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Mereka melekatkan sifat makhluk yang punya anak itu kepada Sang Khalik, sebuah kesalahan yang sangat fatal. Nah, mereka itu yang mengatakan Allah mengambil anak itu, sebenarnya bisa klasifikasikan, ya, menurut sebagian tafsir, bahwa yang dimaksud yang mengambil anak dari ayat ini, ya, dari ayat ini itu adalah ada tiga golongan. Ada tiga golongan, yaitu saya akan share saja ayat-ayatnya supaya kita bisa sama-sama membaca ayatnya, menikmati ayat-ayat, keindahan ayat-ayat Al-Quran ini. Ya, jadi kita tadi sampai wa yundirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Jadi tugas atau fungsi dari Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah
selain membawa kabar gembira, juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan ya, bahwa Allah itu memiliki anak. Ini juga nyambung kalau kita melihat dengan ujung dari surat Al-Isra ya. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhul wa kabbirhu takbira. Bahwa segala puji bagi Allah yang tidak punya anak. Lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarik, dan tidak punya sekutu di dalam kerajaannya, walam yakun lahu waliyyun minadh-dhul, dan tidak punya tidak perlu penolong gitu ya. Tidak perlu penolong yang membuat dia akan menjadi hina gitu. Dan agungkanlah, sebaliknya agungkanlah dia Allah SWT dengan pengagungan yang sangat sebesar-besarnya gitu. Nah, di ayat ini Allah juga mengecam utamanya ya, walaupun sebenarnya ini umum terhadap semua yang tidak mau menerima risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di sini yang diambil satu kesalahan yang sangat fatal ya, yaitu adalah menganggap bahwa Allah itu mengambil seorang anak. Mereka itu menurut sebagian mufassir ada 3 golongan, yaitu pertama golongan musyrikin Mekah di Arab yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu putrinya Allah. Ini lucu ya, mereka itu seperti kita tahu kaum musyrikin Mekah itu tidak suka anak perempuan. Bahkan kita mungkin tahu bahwa ketika punya anak, mereka punya tradisi kalau anak perempuan itu sebagian mereka kubur hidup-hidup masih kecil, karena mereka senang laki-laki, karena mereka menganggap dalam anggapan mereka bahwa kaum perempuan itu nanti akan nyusahin aja gitu, sehingga sebelum jadi besar mereka kubur dulu. Nah, mereka tidak suka dengan anak perempuan, tapi mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak dan anaknya perempuan, dan ini kesalahan double. Selain kesalahan bahwa Allah itu pasti tidak mungkin punya anak, yang kedua tidak benar bahwa laki-laki atau perempuan itu tidak bisa sebaik laki-laki. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama mulia, memiliki potensinya masing-masing untuk bisa saling mendukung, saling bekerja sama. Jadi kelompok pertama yang dikecam di sini adalah yang mengatakan bahwa Allah mengambil seorang anak itu adalah golongan musyrikin Mekah, itu Arab, yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah putrinya Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah golongan orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah, putra Tuhan. Dan yang ketiga, golongan orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu adalah putra Allah, anak Tuhan. Sehingga Al-Quran ini diturunkan ke dunia lagi, diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk mengembalikan kepercayaan umat manusia ini kepada tauhid yang murni, yang sudah diselewangkan oleh orang Yahudi jadi Uzair anaknya Tuhan, oleh Nasrani Isa putranya Tuhan, kemudian malaikat putrinya Tuhan musyrikin Mekah. Nah, ini diturunkan. Alhamdulillah Allah menurunkan kitab Al-Quran ini untuk meluruskan lagi kepercayaan umat manusia ini supaya kembali pada tauhid yang murni. Banyak ayat-ayat yang mengecam berbagai kepercayaan pada selain Allah ini yang dianggap sebagai keyakinan yang sangat-sangat keliru.
Ada banyak yang lain, misalnya di surat Taubah ya, mengatakan Uzair itu anaknya Allah, dan orang-orang Yahudi itu berkata Uzair itu putra Allah. Orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itu ucapan yang keliru dari mulut mereka, dan mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu, sehingga Allah melaknat mereka, dan Allah bertanya di situ bagaimana mereka bisa sampai berpaling gitu. Karena mereka mengikuti ucapan-ucapan orang yang terdahulu. Di ayat di surat At-Taubah itu disebutkan begitu. Nah, di surat Al-Kahfi di ayat selanjutnya ini disebutkan bahwa ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Ma lahum. Kita lihat ayatnya. Ya, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Mereka itu sekali-sekali nggak punya ilmin, pengetahuan tentang hal itu, wala di abaihim, dan begitu pula nenek moyang mereka. Tadi di surat At-Taubah yang saya singgung ya, itu dikatakan bahwa coba kita buka ya, surat At-Taubah, surat At-Taubah, surat At-Taubah ayat ketiga. Coba kita lihat. Ya, ini. Waqalatil Yahudu Uzair ibn Allah. Dan berkata orang-orang Yahudi itu Uzair itu adalah putra Allah. Waqalatil Nasara Al-Masih ibn Allah. Dan berkata orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, dan demikian itu ucapan yang mereka sampaikan oleh mulut-mulut mereka. Mereka itu dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka itu menirukan, mengikuti perkataan orang-orang kafir yang terdahulu, yang sebelumnya. Makanya kita lihat tadi di surat Al-Kahfi disebutkan wala li abaihim ma lahum min ilmin ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Jadi apa namanya? Karena mereka itu yang sesat itu yang mengatakan Nabi Allah itu mau punya anak gitu, itu mengikuti ayah-ayah atau nenek moyang mereka, maka Allah menegaskan di dalam surat Al-Kahfi yang tadi kita bahas, di ayat yang kita bahas tadi, bahwa ditegaskan di sini bahwa malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Sungguh mereka itu sekali-sekali tidak punya pengetahuan tentang itu, wala li abaihim, dan juga nenek moyang yang mereka ikuti itu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh angka buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta belaka. Mereka itu mengatakan tanpa dasar pengetahuan dan argumentasi yang jelas, melainkan ya, hanya mengikuti nenek moyang mereka, dan nenek moyang mereka juga begitu. Mereka tidak punya dasar. Kelancangan mereka dalam mengucapkan kalimat yang kufur itu ditegaskan oleh Allah sebagai kadzibah, sebagai sebuah kebohongan yang tidak mengandung kebenaran. Allah mengingatkan Rasul untuk merintahkan kepada umatnya supaya kembali kepada agama tauhid sebagaimana yang diajarkan oleh dalam Al-Quran ini. Banyak ayat di ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa Allah ini Al-Quran ini mengingatkan kembali supaya kita umat manusia ini kembali kepada
ajaran tauhid, ajaran pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa pesan penting yang kita dapat dari surat Al-Kahfi ayat 2 sampai ayat 5. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan lagi kajiannya untuk ayat-ayat selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.